Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang perhitungan indeks produktivitas dengan pendekatan model pada PT Nusantara Plastik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Surya Pranata dengan NIM 1412300-142. Slide selanjutnya ada data input dan output dari PT Nusantara Plastik, di mana memiliki 11 variabel dan berikut komponennya. Ada bagiannya output, jam tenaga kerja langsung, ongkos total langsung, pemusatan modal, nilai buku modal, ongkos total langsung, ongkos total keseluruhan, energi yang digunakan, material yang digunakan, biaya perawatan mesin, dan biaya overhead pabrik. Dan di sebelahnya terdapat dua periode, yang dimana periode pertama adalah periode dasar, periode kedua adalah periode yang diukur. Sebagai contoh, pada variabel pertama, ada banyaknya output di mana periode 1 memiliki nilai sebesar 6.000 dan pada periode kedua memiliki nilai sebesar 7.200 dan kenaikannya adalah 20%. Output naik 20% dan output inilah yang menjadi patokan efisiensi seluruh input. Slide selanjutnya terdapat rumus model yang dimana IP sama dengan buka kurung AOMP dibagi RIMP tutup kurung lalu dibagi buka kurung AOBP dibagi RIBP tutup kurung dan dikalikan 100, di mana simbol IP merupakan indeks produktivitas, AOMP output agregat periode yang diukur, AOBP output agregat periode dasar, RIMP input pada periode yang diukur, RIBP input pada periode dasar. Dan tidak di tabel sebelumnya terdapat interpretasi nilai indeks produktivitasnya, di mana jika IP lebih besar dari 100 maka produktivitas naik atau efisiensi meningkat. Jika IP-nya tetap 100 maka produktivitas tetap atau proporsional. Dan jika IP-nya kurang dari 100 maka produktivitas turun atau inefisiensi. Selanjutnya, perhitungan indeks produktivitas. Yang pertama ada tenaga kerja atau indeks produktivitas jam tenaga kerja langsung, yang dimana pada periode pertama memiliki 2.400 dan periode kedua memiliki nilai 3.000 dan dimasukkan ke dalam rumus, di mana IP sama dengan buka kurung 7.200 dari periode kedua output dibagi 3.000 dari periode kedua jam tenaga kerja langsung tutup kurung dibagi buka kurung 6.000 dari periode pertama output dan dibagi 2.400 dari periode pertama jam tenaga kerja langsung tutup kurung lalu dikali dengan 100, didapat hasil yang didapat adalah 96. Nilai 96 ini kurang dari 100 maka ini bisa dibilang inefisiensi. Selanjutnya IP ongkos TK langsung mendapatkan nilai 108 lebih besar dari 100 maka ini merupakan produktif. Maka pada ongkos TK langsung ini produktivitasnya meningkat. Jika dilihat deskripsinya, upah naik 11%. Selanjutnya ada IP penyusutan modal mendapatkan nilai 80, depresiasinya naik 50% dari output 20%. Pada penyusutan modal ini bisa dibilang inefisiensi karena nilai kurang dari 100. Selanjutnya ada IP nilai buku modal mendapatkan nilai 100 atau tetap bisa dan dibilang proporsional. Selanjutnya IP ongkos total langsung mendapatkan nilai 106, nilainya lebih dari 100 maka produktivitasnya meningkat. Lalu ongkos total keseluruhan mendapatkan nilai 96, nilainya kurang dari 100 maka bisa dibilang inefisiensi. Lalu IP energi mendapatkan nilai 109, lebih besar dari 100 maka produktivitas meningkat. Lalu ada IP material mendapatkan nilai 100 atau tetap maka bisa disebut proporsional.
Dan sebenarnya ada biaya perawatan mesin mendapat nilai 80, nilainya kurang dari 100, maka pada biaya perawatan mesin ini bisa disebut inefisiensi. Lalu ada biaya overhead pabrik, di mana mendapatkan nilai 109, lebih besar dari 100, maka pada biaya overhead pabrik ini produktivitasnya meningkat. Ini berikut merupakan rekapitulasi hasil dari periode pertama dan periode kedua, di mana pada variabel pertama IP tenaga kerja pada periode 1 atau periode dasar punya nilai 100, dan pada periode 2 mempunyai nilai 96. Lalu tabel semuanya merupakan perubahan. Cara menghitungnya adalah periode kedua atau B dikurangi dengan periode pertama atau periode dasar A. Pada tenaga kerja, nilai yang didapat adalah minus 4 dan seterusnya turun. Lalu yang kedua perubahannya bertambah 8, yang ketiga minus 20, yang keempat tetap, yang kelima naik 6,67, yang keenam kurang 4, yang ketujuh naik 9,09, yang kedelapan tetap, yang ke-9 kurang 20, yang ke-10 naik 9,09. Naik jika IP lebih besar dari 100, maka pengertiannya itu adalah naik, dan jika IP-nya 100 itu merupakan tetap, dan jika IP kurang dari 100 itu turun, artinya turun. Lalu kesimpulan yang didapat adalah pada IP yang pertama, IP tenaga kerja, perubahannya turun 4%, dan penjelasannya adalah jam kerja naik 25% dari output, lebih besar dari output 20%. Inefisiensi tenaga kerja baru beradaptasi dan setup mesin baru. Lalu yang kedua, IP ongkos tenaga kerja langsung naik 8%. Penjelasannya upah naik 11% atau lebih kecil dari output 20%. Pengendalian upah berjalan baik, biaya per unit output turun. Yang ketiga, IP pengusutan modal turun 20%. Depresiasi naik 50% akibat mesin baru. Mesin belum beroperasi optimal, output belum maksimal, bisa dibilang output belum maksimal. Selanjutnya, IP nilai buku modal, perubahannya tetap, kenaikan nilai buku modal 20% sama dengan kenaikan output 20%. Rasio produktivitas tidak berubah. Yang kelima, IP ongkos total langsung naik 6,67%, biaya langsung naik 12,5%, lebih kecil dari output 20%. Pengelolaan biaya produksi langsung efisien. Yang keenam, IP ongkos total keseluruhan turun 4%, biaya total naik 25%, lebih besar dari output 20%, biaya tidak langsung atau overhead atau asuransinya membengkak. Yang ketujuh, IP energi naik 9,09%, energi naik 10%, lebih kecil dari output 20%, mesin lebih hemat energi, manajemen energi lebih efisien. Yang kedelapan, indeks produktivitas material, perubahannya adalah 0% atau bisa dibilang tetap. Material naik 20% sama dengan output 20%. Efisiensi penggunaan bahan baku tidak berubah atau proporsional. Yang kesembilan, biaya perawatan mesin turun 20%. Perawatan naik 50% dibanding dengan output 20%. Kalibrasi dan suku cadang mesin baru tingkatkan biaya. Yang terakhir, IP biaya overhead pabrik naik 9,09%, overhead naik 10%, lebih kecil dari output 20%. Pengelolaan overhead efisien meski kapasitasnya meningkat. Dan ringkasan akhir dari saya adalah ada 4 indikator naik, 2 indikator tetap, dan 4 indikator turun. Lalu rekomendasi dari saya, yang pertama, optimalkan mesin baru agar penyusutan dan perawatan sebanding dengan output yang dihasilkan. Yang kedua, evaluasi jam kerja dan pelatihan SDM atau sumber daya manusia agar
adaptasi mesin lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, pertahankan efisien pada upah energi atau overhead yang sudah menunjukkan tren positif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.